Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati, NPM 180810048. Di sini saya akan mempresentasikan audit teknologi informasi tentang COVID dengan dosen Bapak Faisal Mutakin, Skom MT. COVID 4.1 dipublikasikan pada tahun 2007 oleh IT Conference Institute atau ITGI. ITGI didirikan pada tahun 1998 untuk membangun standar dalam mengarahkan dan mengendalikan IT di perusahaan. ITGI membantu para pimpinan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab dalam IT Conference. Definisi IT Conference. IT Conference itu sendiri merupakan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan. Struktur, organisasi, dan proses memastikan bahwa perusahaan yang menopang IT dan meluas strategi dan tujuan organisasi itu pengertian dari ITGI 2007. Fokus pada internal control. COVID fokus pada internal control yang dapat membantu manajemen untuk mengarahkan TI dalam memenuhi kebutuhan bisnis. COVID menyediakan good practice berupa aktivitas-aktivitas yang terstruktur yang merupakan konsensus dari para ahli. Good practice ini akan membantu mengoptimalkan investasi TI, memastikan ketersediaan layanan, dan menyediakan pengukuran untuk menilai apakah suatu aktivitas dilakukan dengan benar atau tidak. Apa yang dilakukan oleh COVID? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas TI. Yang kedua, membantu untuk memahami kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menyediakan praktek-praktek yang baik untuk memenuhi kebutuhan bisnis seefisien mungkin. Yang keempat, menjamin keselarasan bisnis dan TI. Yang kelima, membantu eksekutif untuk memahami dan mengelola investasi TI. Yang keenam, menyediakan metode untuk menilai sejauh mana layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis dan menghasilkan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Yang ketujuh, membantu untuk mengembangkan dan mendokumentasikan struktur organisasi, proses, dan alat yang tepat untuk pengelolaan TI yang efektif. Menyediakan seperangkat praktek yang telah diterima secara internasional untuk membantu pimpinan perusahaan meningkatkan nilai TI dan mengurangi resiko TI. How does COVID support IT Conference? Yang pertama, memastikan bahwa TI selaras dengan bisnis. Yang kedua, memastikan bahwa TI mendukung bisnis dan memaksimalkan manfaat. Yang ketiga, memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara tanggung jawab. Yang keempat, memastikan bahwa risiko TI dikelola secara tepat. Manfaat mengimplementasikan COVID. Seperti yang nomor 1, sebagai bahasa yang umum untuk para eksekutif dan staf TI. Yang kedua, sebagai gambaran yang dapat dipahami oleh manajemen mengenai apa saja yang dilakukan oleh TI. Yang ketiga, memahami secara lebih baik tentang bagaimana bisnis dan TI dapat bekerja sama untuk menghasilkan manfaat. Yang keempat, keselarasan yang lebih baik dengan didasarkan pada fokus bisnis. Yang kelima, kualitas layanan TI yang lebih baik. Keenam, meningkatkan efisiensi dan optimasi biaya. Yang ketujuh, mengurangi resiko operasional. Yang kedelapan, manajemen TI yang lebih efektif. Yang kesembilan, pengembangan kebijakan yang jelas. Yang kesepuluh, audit yang lebih efisien. Yang ke-11 yaitu kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas dengan didasarkan pada orientasi proses. Area fokus IT Conference. Strategi engagement. Yang pertama yaitu menjelaskan perencanaan bisnis dan TI. Yang kedua, mendefinisikan dan validasi usulan nilai TI. Yang ketiga, menyelaraskan operasi TI dan perusahaan. Sedangkan value delivery, merealisasikan usulan nilai TI, memastikan bahwa TI menghasilkan manfaat sebagaimana yang telah dirumuskan, fokus pada upaya optimalkan biaya dan membuktikan nilai TI. Resource Management, mengelola sumber daya TI seperti aplikasi, informasi, infrastruktur, personil secara tepat, investasi sumber daya TI secara optimal. Risk Management, kesadaran dan pemahaman para personil perusahaan terhadap resiko, mengelola resiko secara tepat. Performance Measurement, melakukan pemantauan terhadap implementasi strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja
job proses, dan pemenuhan layanan. Pengukuran kinerja misalnya menggunakan BSC Balance Scorecard yang menguraikan strategi ke dalam serangkaian aktivitas untuk mencapai sejumlah tujuan yang terukur. Komponen COVID 4.1 seperti terdiri dari business goal, IT goals, key activities, control outcome test, control objective responsibility and accountability chart, performance indicator, outcome measures, majority models, control design test, control practice. Prinsip dasar COVID. Untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran bisnisnya, perusahaan perlu melakukan investasi, pengelolaan, dan pengendalian terhadap sumber daya TI menggunakan seperangkat proses yang terstruktur untuk menyediakan layanan yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajemen kontrol keselarasan dan pemantauan. Business goal, governance drivers seperti information kriteria, business outcome terdiri dari application, information, infrastructure, dan people. Itu merupakan IT resource, IT process, performance indicator, IT goals yaitu process description dan outcome measures. Kebutuhan bisnis, proses TI, dan sumber daya TI. Business requirement seperti effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Sedangkan IT proses, domain, proses, dan activities. Sedangkan IT research terdiri dari application, information, infrastructure, dan people. Kriteria informasi untuk mencapai sasaran bisnis, efektivitas, yaitu informasi relevan dan berkaitan dengan proses bisnis serta dihasilkan dengan tepat waktu, benar, konsisten, dan dapat digunakan. Efisiensi. Informasi disediakan dengan menggunakan sumber daya yang optimal atau paling produktif dan ekonomis. Kerahasiaan. Informasi yang sensitif dilindungi dari efektivitas yang tidak berhak. Integritas. Informasi akurat, lengkap, dan valid sesuai dengan nilai bisnis. Ketersediaan. Informasi tersedia ketika dibutuhkan oleh proses bisnis saat ini dan masa datang. Pemenuhan. Informasi memenuhi kebutuhan undang-undang, peraturan, kontrak, serta kebijakan internal organisasi. Kehandalan. Informasi tepat untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sumber daya TI. Aplikasi yaitu sistem otomatis maupun prosedur manual yang memproses informasi. Informasi itu sendiri yaitu data yang digunakan dalam bisnis, sedangkan infrastruktur, teknologi, dan fasilitas seperti hardware, OS, DBMS, networking, dan lain sebagainya yang digunakan untuk melakukan pemrosesan oleh aplikasi. Personil, orang-orang atau internal outsource maupun kontrak yang terlibat dalam pengelolaan sistem dan layanan informasi. Pendefinisian tujuan TI dan arsitektur TI. Enterprise Strategy, Business Goal for IT, terdiri dari Business Requirement, Governance Requirement, Information Service, Information Criteria. Lanjutnya IT Goals, kemudian Enterprise Architecture for IT, terdiri dari IT Process, Information, Application, dan Infrastructure and People. Kemudian IT Scorecard, kemudian mengulang kembali ke Enterprise Strategy. Kerangka kerja COVID 4.1 ini merupakan kerangka kerja dari COVID 4.1 seperti ini. Domain proses TI. Plan and organize, acquire and implement, deliver and support, monitor and evaluate. Plan and organize atau PO menyediakan arahan untuk menghasilkan solusi dan layanan, mencakup bagaimana TI dapat mencapai sasaran bisnis, bagaimana menetapkan strategi TI dan bisnis, bagaimana mengoptimalkan pengguna sumber daya, bagaimana setiap orang dan organisasi memahami saran TI, bagaimana resiko TI dipahami dan dikelola, bagaimana kualitas sistem TI yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Acquired and implement AI.
Menyediakan solusi dan layanan mencakup bagaimana solusi TI diidentifikasi, dibangun oleh dan diperoleh, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Bagaimana memastikan bahwa proyek baru dapat menghasilkan solusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Bagaimana proyek baru dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan anggaran. Bagaimana memastikan bahwa sistem baru dapat bekerja dengan baik ketika diimplementasikan. Bagaimana perusahaan akan dilakukan tanpa menggunakan operasi bisnis yang sedang berjalan. Delivery and Support atau DS, menyediakan dukungan agar solusi dan layanan dapat digunakan oleh para pengguna, mencakup bagaimana menyediakan dukungan layanan terhadap pengguna, manajemen data dan fasilitas operasional, bagaimana layanan TI sejalan dengan prioritas bisnis, bagaimana mengoptimalkan biaya TI, bagaimana para personil dapat menggunakan sistem TI secara produktif dan aman, bagaimana memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara memadai. Monitor and Evaluate atau ME, memantau semua proses untuk memastikan bahwa arahan yang disediakan telah dilaksanakan, mencakup bagaimana menilai semua proses TI secara teratur dan rutin untuk memastikan kualitas dan pemenuhan terhadap kebutuhan kontrol, bagaimana mengelola kinerja dan memantau internal kontrol kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola, bagaimana mengukur kinerja TI untuk mendeteksi masalah sebelum terlambat, bagaimana memastikan bahwa internal kontrol berjalan efektif dan efisien, bagaimana menjelaskan kinerja TI dengan tujuan bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.